Saya ingin menjadi burung yang bisa terbang kemana saja dan hinggap di pohon apa saja yang saya mau. Gitu. Karena Anda harus patuh kepada Pak Jokowi. Jadi repot kalau saya jadi Menteri Pertanian, saya tidak boleh ngomong tentang transportasi, tidak boleh dong. Jadi itu bukan karakter saya yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanutbillah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 September 2024, Indonesia baru saja kehilangan putra terbaiknya ya, di mana salah satu ekonom senior, yaitu Bang Faisal Basri, meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Hospital. Nah, di sini kami tim Iden Project mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga apapun yang dikerjakan oleh Faisal Basri, baik itu berbentuk kebaikan yang terlihat atau yang tidak terlihat, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dan sebaliknya, bila memang beliau ada kesalahan dan dosa yang tidak beliau sadari, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faisal Basri ini bisa dibilang ya, untuk zaman sekarang dia tidak terlalu terdengar ya, karena memang beliau fokus untuk menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dosen di Universitas Indonesia. Nah, Faisal Basri ini adalah seorang cucu dari salah satu pendiri bangsa, yaitu Adam Malik, seorang wakil presiden ketiga di Indonesia, yang pada saat itu beliau menjadi tangan kanan dari Presiden Soeharto. Nah, beliau sendiri adalah orang bisa dibilang sukunya Angkola dari Sumatera Utara, dan terlahir di Bandung pada 6 November 1959. Nah, Faisal Basri ini memang dikenal sebagai sosok yang pemberani ya. Tapi di saat sekarang ini untuk politikus-politikus yang vokal itu biasanya dari yang mempunyai basic sarjana hukum. Beda dengan Rocky Gerung yang basicnya itu seorang filsuf ya. Nah, Faisal Basri ini bisa dibilang juga seseorang yang vokal pada pemerintah. Tapi dia basicnya adalah ekonom, makanya dia disebut orang ekonom senior. Kehebatan Faisal Basri ini udah tidak bisa diragukan lagi ya. Beliau pernah menjadi sekjen dari Partai Amanat Nasional yang pertama, yaitu pada masa jabatan tahun 1998 sampai dengan 2000, yang pada saat itu ketua umumnya adalah Amin Rais ya. Nah, di sini juga Faisal Basri ini juga sempat menjadi seorang calon gubernur pada tahun 2011, di mana dia berpasangan dengan Bim Benyamin, putra dari aktor legendaris yaitu Benyamin Sueb ya. Tapi waktu itu dia kalah karena dia menyalurkan dari jalur independen, kalah dari suaranya lebih sedikit dari Jokowi ya waktu itu ya. Dari Faiz Wibowo dan juga dari Hidayat Nur Wahid, tapi lebih banyak dari Alex Nurdin dan Hendarji Supanji. Nah, misalnya pendidikannya juga luar biasa. Di sini dia sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Indonesia dan mengambil master di Vanderbilt University Nashville, Amerika. Nah, di sini ternyata di balik segala kehebatannya tersebut, Faisal Basri ini memiliki atau ada jejak digital di saat beliau diwawancarai oleh media Detik.com ya. Nah, di sana beliau ditanya kenapa seorang Faisal Basri tidak pernah menjabat sebagai seorang menteri. Padahal dengan latar belakangnya, dari backgroundnya, dari pendidikannya, bisa dibilang dia lebih daripada layak untuk menjadi seorang petinggi atau pejabat di negara ini. Nah, semua pertanyaan itu akhirnya terjawab pada video ini ya, karena memang alhamdulillah akhirnya bisa dapat juga setelah dicari-cari. Nah, bagaimana yang paling tahu kelemahan saya adalah saya sendiri, yang paling tahu kemampuan saya adalah saya sendiri. Saya mengukur diri dan saya memandang saya tidak cocok untuk menduduki posisi-posisi di dalam pemerintahan. Oleh karena itu saya tidak pernah mau ditawari apapun, walaupun ditawari sudah sering.
Jadi diminta jadi Dirjen Bea Cukai, saya tolak. Diminta jadi staf khusus Menko, saya tolak. Diminta jadi komisaris juga saya tolak. Jadi tidak saja di pemerintahan, tapi di BUMN dan perusahaan swasta juga saya tolak. Di perusahaan swasta lainnya banyak yang startup segala macam begitu tuh, banyak yang minta saya, tapi enggak, saya ingin jadi saya melankoli nih mengingat sahabat saya yang sudah tiada, Riswanda Imawan, pengamat politik, ahli ilmu politik dari Yogyakarta. Saya kelihatannya bukan ikut sama lah setidaknya ya dengan prinsip dia. Saya ingin menjadi burung yang bisa terbang kemana saja dan hinggap di pohon apa saja yang saya mau gitu. Jadi saya cuma mau jadi tim ad hoc yang sifatnya sementara. Oleh karena itu saya menerima tata kelola migas waktu ditawarkan oleh Menteri SDM. Itu pun setelah berkonsultasi dengan Buya Safi'i Ma'arif. Saya deg-degan juga gitu. Deg-degan maksudnya tuh bukan takut sama mafia migas, enggak. Ini saya kompeten enggak gitu ya, tapi saya diberikan kewenangan penuh untuk memilih anggota tim. Coba bayangkan ya, diberikan kewenangan penuh untuk melaporkan. Jadi hari ini jam segini saya melapor ke pemerintah, hari yang sama jam yang berdekatan saya melapor ke publik tanpa ada yang ditambah kurangi. Nah, itu saya diberikan kewenangan penuh sehingga alhamdulillah bisa sebagai tim ya, keren-keren itu timnya. Ada Kang Teten, ada Darmawan Prasojo ya, Darul Prasojo, ada Daniel Purba, ada Rofiko Rohim. Itu semua the best and the brightest yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, kalau Anda jadi menteri, Anda nggak bisa begitu saja berbeda pandangan dengan menteri lain, kan? Ya enggak? Karena Anda harus patuh kepada Pak Jokowi. Jadi repot. Kalau saya jadi Menteri Pertanian, saya nggak boleh ngomong tentang transportasi, nggak boleh dong. Jadi itu bukan karakter saya yang seperti itu. Saya lintas sektor. Jadi leluasa kita bicara. Sadarilah bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Tidak mungkin saya di dalam tapi saya ngeritik pemerintah, nggak boleh lagi. Ya, jadi tiap orang karakternya berbeda-beda dan kita harus kenali diri kita sebelum kita membuat pilihan-pilihan. Ya, itulah tadi wawancara Faisal Basri oleh wartawan Detikcom ya. Nah, di sini kita bisa saksikan bagaimana rendah hatinya seorang Faisal Basri yang menganggap bahwa dirinya tidak layak atau tidak mampu untuk menerima jabatan-jabatan tersebut. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, inilah yang namanya orang berilmu ya, orang pintar, di mana dirinya selalu merasa kurang dan tidak bisa secakap orang lain. Nah, bisa dibilang orang-orang seperti ini memang sudah jarang sekali ya di tanah air ya. Di saat yang lain merasa dirinya hebat padahal tidak ada apa-apa, nah, seorang Faisal Basri yang sudah memiliki apa-apa dan dari segi ilmu, dari background, dari segi pendidikan semuanya udah hebat, tapi dia masih merasa bahwa dia ini bukan siapa-siapa dan merasa tidak pantas. Luar biasa sekali adab dari seorang Faisal Basri. Semoga apa yang beliau lakukan kepada negeri ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bisa kita jadikan contoh dan bisa kita jadikan tauladan, di mana tidak selamanya yang namanya ilmu itu bisa menjadi dasar untuk kita menjadi sombong dan merasa lebih dari orang lain. Nah, sampai di sini Snowden Project. Bila memang kami ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.